Selamat siang, perkenalkan nama saya Camelia Papasoka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan. Yang pertama, sejarah kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Ricard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Namun praktiknya sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman kolonial kegiatan perniagaan dan bisnis sudah ada di Indonesia. Wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Yang pertama, kata wira. Kata wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Yang berikut pengertian wirausaha. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar menjadi nilai yang lebih di dalam kehidupan. Yang berikut motivasi berwirausaha. Menurut Ratnawati dan Kuswardani tahun 2010, motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya diri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil risiko, dan kreatif dan menilai tinggi hasrat inovasi. Yang pertama, karakter wirausaha sukses. Impian menjadi wirausahawan. Nah, jika seseorang bermimpi untuk menjadi seorang wirausahawan, ia harus memiliki kemauan yang keras atau kemauan yang kuat untuk berhasil. Nah, ia akan selalu mengembangkan ide yang kreatif agar ia mendapatkan ide-ide wirausaha. Yang ketiga, ia harus memiliki kemauan untuk belajar. Nah, jika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus memiliki kemauan yang keras untuk belajar, karena dari kita belajar, kita akan menemukan bagaimana cara kita menjadi seorang wirausahawan. Nah, yang terakhir, membangun komunikasi dan jaringan atau networking. Nah, kita harus membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus membangun jaringan dengan orang-orang terhebat di sekitar kita agar kita mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik tentang bagaimana cara kita harus membangun impian kita agar kita menjadi seorang wirausahawan. Menjadi seorang wirausaha atau pengusaha tidaklah mudah. Itu mengharuskan Anda untuk melihat hambatan dan perjuangan hidup sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam berwirausaha, ada dorongan yang berkaitan dengan individu seorang wirausaha, seperti sikap pantang menyerah, ulet, dan semangat. Dorongan tersebut menjadi modal utama untuk bekerja atau melakukan tindakan guna mengembangkan usahanya. Nah, seorang dalam berwirausaha, ia harus semangat dan ia harus selalu bersikap pantang menyerah melawan segala kesulitan agar ia mencapai titik seorang wirausaha. Yang berikut, impian harus smart. Impian harus smart adalah impian yang spesifik, yang artinya Anda harus jelas mengenai apa yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah dalam membuat perencanaan. Contoh kecil, Anda ingin belajar Microsoft Excel. Dalam kurun waktu 3 bulan, maka Anda dapat memecah tujuan ini menjadi lebih sederhana, seperti Anda harus belajar 5 rumus dalam fungsi Excel setiap 2 hari sekali dan melakukan latihan setiap hari. Nah, mimpi setiap orang tentu berbeda-beda. Mungkin salah satu mimpimu adalah memiliki skill yang relevan agar bisa mendapatkan pekerjaan impianmu. Skill akademi bisa membantumu mewujudkan impian tersebut,
kamu bisa memilih kelas apa saja sesuai dengan keinginanmu. Pengertian entrepreneur atau wirausaha. Menurut Siwanto Sudomo, tahun 1989, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik, seorang harus memiliki kemampuan, ilmu pengetahuan, modal, dan keterampilan. Nah, kemampuan ini bermanfaat untuk menciptakan produk baru, inovasi, dan melakukan terobosan. Selain itu, seorang entrepreneur menemukan ide dan mematangkannya untuk dikembangkan menjadi usaha. Menurut pendapat para pakar mengenai kewirausahaan, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Nah, menurut Geoffrey G. Meredith et al. Tahun 1995, wirausahawan sama dengan pengertian wirausaha atau wirawasta, yaitu orang yang pandai untuk berbakat menjadi mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi atau pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan. Yang berikut, keuntungan dan kerugian wirausaha. Ada beberapa keuntungan menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat itu kan suatu kegiatan yang menguntungkan masyarakat. Nah, di situ penilaian masyarakat akan dirinya itu selalu baik, sehingga ia bisa dengan lebih mudah memperlabahkan keuntungan yang telah ia dapat dari wirausaha. Nah, yang kedua, keleluasan dalam mengatur pekerjaan. Poin ketiga, mengasah potensi diri, kreativitas, dan yang keempat, menghasilkan keuntungan. Yang kelima, memiliki kualitas kepemimpinan dalam diri. Nah, seorang wirausaha, ia harus memiliki kualitas yang matang di dalam kepemimpinannya. Nah, yang terutama di dalam diri. Jika kualitas kepemimpinan di dalam dirinya matang, maka semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ia rencanakan ke depannya. Nah, kita masuk kepada kerugian atau kekurangan menjadi wirausahawan. Nah, poin pertama, ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha tersebut, dan tanggung jawab terhadap karyawan yang dipimpin. Nah, yang kedua, risiko kehilangan berbagai macam investasi. Yang ketiga, beban kerja yang lebih berat. Kendati waktu dan ritme bekerja cenderung fleksibel. Yang keempat, kesulitan dalam membuat keputusan penting karena sangat berdampak pada usaha yang dibangun tersebut. Yang terakhir, banyaknya kemampuan diri yang harus diasah, semisal manajemen SDM, manajemen finansial, manajemen diri, atau keseimbangan kerja dengan kehidupan pribadi. Yang berikut langkah-langkah memulai wirausaha. Nah, poin pertama, mulai dari usaha yang kecil. Nah, jika kita ingin menjadi seorang wirausaha, tentunya kita tidak memulai sesuatu dari hal-hal yang besar. Nah, kita mulainya dari hal-hal yang kecil. Contohnya, saya mengambil contoh dari hal kecil seperti kita membuat pisang goreng. Nah, itu kan kita sudah mulai membangun bisnis dari usaha yang kecil. Nah, yang kedua, kita mengembangkan rencana bisnis. Nah, jika kita sudah mulai usaha kecil dari pisang goreng tadi, nah di sini kita akan mengembangkan rencana bisnis tersebut. Nah, yang ketiga, menantang diri sendiri, mengambil risiko, dan percaya diri. Nah,
Jika kita sudah memulai usaha dan mengembangkan rencana bisnis, kita harus menantang diri kita sendiri. Nah, entah itu sulit atau tidak, kita harus menantang diri kita sendiri agar kita lebih berani mengambil risiko dan percaya diri untuk membangun usaha kecil yang tadi. Nah, yang keempat, terlibat dalam setiap aspek di usaha. Nah, kita harus terlibat di dalam setiap aspek usaha kita agar kita tahu bagaimana cara kita menjalaninya dengan baik. Yang ketiga, membangun tim yang baik. Nah, membangun tim yang baik tentunya kita harus mengambil orang-orang yang terbaik untuk membantu kita membangun usaha kita. Nah, poin yang keenam, membangun jaringan. Nah, kita harus membangun jaringan yang baik dengan pelanggan-pelanggan kita agar mereka dapat dengan baik mungkin menerima usaha yang telah kita kembangkan tersebut. Nah, yang ketujuh, mengembangkan diri. Nah, di dalam beberapa langkah-langkah wirausaha tadi, kita harus mengembangkan diri kita. Nah, mulai dari usaha yang kecil, kita harus mengembangkan diri kita sehingga kita mendapatkan pengembangan rencana bisnis. Nah, setelah kita mendapatkan rencana bisnis, kita harus mengambil risiko terhadap rencana bisnis tersebut dan kita harus percaya diri. Nah, setelah kita percaya diri, kita harus terlibat di dalam aspek wirausaha yang ada. Nah, setelah kita terlibat dalam aspek wirausaha, kita membangun tim yang baik. Nah, setelah kita sudah membangun tim yang baik, kita membangun jaringan yang baik untuk berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, mungkin itu cara mengembangkan diri. Yang kedua, karakter kewirausahaan. Maksud dari karakteristik kewirausahaan ialah perilaku, sikap, ciri khas atau tindakan seseorang untuk membuat serta mewujudkan sebuah unit usaha. Kewirausahaan juga adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Nah, karakter wirausahawan. Karakter wirausahawan yang pertama, seorang wirausaha harus memiliki kemauan keras untuk membangun sebuah usaha agar mencapai karakter yang baik. Yang kedua, harus bertekad kuat. Nah, seorang wirausaha harus mempunyai tekad yang kuat untuk membangun sebuah usaha. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko seperti yang tadi saya jelaskan. Seorang wirausaha itu harus mengambil risiko, entah itu baik atau tidak. Ia harus mengambil risiko tersebut karena ia sudah memulai sebuah bisnis dari usaha yang kecil. Jadi ia harus berani menantang dirinya sendiri. Nah, yang keempat, tahan banting dan tidak cengeng. Nah, seorang wirausaha harus menahan batinnya agar membangun usahanya dengan baik. Ia tidak mengeluh dengan apa yang ia bangun karena ia berpikir apa yang ia bangun mungkin berkualitas di dalam kehidupan bisnisnya. Nah, yang kelima, ikhlas dan bersyukur. Seorang wirausaha harus selalu ikhlas dengan apa yang didapat, entah itu baik atau buruk. Ia selalu ikhlas karena ia sudah memulainya dari hal-hal kecil sehingga ia dapat melewatkan hal-hal entah itu sulit atau tidak. Ia harus selalu ikhlas dan selalu bersyukur menerima apa yang telah ia dapat di dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang berikut faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Poin pertama, tidak adanya rencana bisnis yang jelas. Nah, faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha itu rencana bisnis yang tidak jelas. Kenapa? Karena seorang wirausaha harus jelas merencanakan suatu bisnis. Nah, karena jika tidak ada rencana bisnis yang jelas, maka tentunya bisnis tersebut gagal karena memang tidak pernah ada rencana bisnis yang jelas di dalam bisnis tersebut. Nah, yang kedua, tidak kompeten dalam manajemen atau pengelolaan usaha. Nah, seorang wirausaha akan mengalami kegagalan jika ia tidak kompeten dalam manajemen pengelolaan usahanya tersebut.
Yang ketiga, kurang berpengalaman dalam bidang bisnis. Seorang wirausaha jika ia kurang berpengalaman di dalam bidang berbisnis, maka ia tentu saja mengalami kegagalan karena ia belum mempunyai pengalaman terhadap bidang bisnis yang mau ia jalankan tersebut. Yang keempat, lemah dalam mengendalikan keuangan. Nah, jika ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus mengelola keuangan dengan baik. Jika kita tidak mengendalikan pengelolaan keuangan tersebut dengan baik, kita akan gagal dalam membangun sebuah usaha. Yang kelima, gagal dalam perencanaan. Nah, seperti yang poin pertama, tidak ada rencana bisnis. Nah, jika kita tidak ada rencana bisnis, maka kita akan gagal dalam perencanaan bidang usaha tersebut. Yang keenam, lokasi usaha yang buruk. Nah, jika kita ingin membangun sebuah usaha, tetapi lokasi usaha tersebut buruk, maka tentunya usahanya tidak berjalan dengan baik sehingga mengalami kegagalan usaha, atau mungkin usaha tersebut bisa bangkrut karena memang lokasinya buruk. Yang ketujuh, tidak berani ambil risiko. Nah, seorang wirausaha, jika seorang yang ingin menjadi wirausaha, jika dia tidak ingin mengambil risiko-risiko di dalam berwirausaha, maka tentunya ia mengalami kegagalan di dalam bisnis tersebut. Nah, yang poin yang terakhir, tidak berani mencoba. Nah, jika seorang wirausaha, jika meskipun ia sudah mengetahui segala rancangan-rancangan bisnis, ia sudah mengetahui segala rencana-rencana usaha, tetapi salah satu faktor, jika ia tidak berani mencoba untuk menjalankan usaha tersebut, maka ia mengalami kegagalan di dalam berbisnis. Karena sesuatu yang terjadi, kita harus berani mencobanya agar kita merasakan apa yang kita jalankan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah keterampilan yang digunakan selama proses inovasi dalam berbagai cara untuk mencapai keberhasilan menciptakan sesuatu yang baru. Poin kedua, inovasi. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru untuk melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Misalnya, hadirnya telepon pertama di dunia adalah sebuah penemuan, lalu seiring perkembangan zaman mulai hadir telepon seluler pertama. Ini yang disebut sebagai inovasi. Peranan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa. Inovasi dan kreativitas memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan produk dan jasa, karena produk dan jasa yang unggul hanya dapat dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi. Semakin baik inovasi dan kreativitas dihasilkan, maka produk dan jasa yang dihasilkan akan semakin unggul. Poin yang berikut, mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Tingkatkan promosi setelah usaha Anda berdiri. Nah, setelah usaha kita berdiri, kita harus meningkatkan promosi. Nah, kita meningkatkan promosi agar konsumen kita tertarik dengan apa yang kita promosikan. Nah, yang kedua, kenali kompetitor. Nah, kita harus mengenalkan barang atau produk dan jasa yang sudah kita promosikan kepada kompetitor. Nah, yang ketiga, tingkatkan sumber daya. Yang keempat, utamakan pelayanan konsumen. Nah, kita harus mengutamakan pelayanan konsumen di dalam sebuah perusahaan, produk dan jasa, sehingga konsumen tidak merasa bosan untuk pergi berbelanja di suatu perusahaan atau toko atau perusahaan yang telah kita bangun. Yang berikut, inovasi. Lakukan inovasi jasa atau produk. Yang poin yang ke-7, minimalisasi biaya operasional. Yang ke-8, investasi. Yang ke-5, atur keuangan dengan baik. Nah, jika kita ingin mengembangkan suatu produk dan jasa yang unggul, kita harus mengembangkan mengatur keuangan kita dengan baik sehingga kita mencapai
potensi inovasi yang kita inginkan. 4. Konsep kewirausahaan dalam konteks pilihan karir. Yang pertama, definisi dan konsep kewirausahaan. Definisi dan konsep kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan sosial dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Dalam menjalankan ataupun menciptakan suatu usaha, seorang wirausaha wajib memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar usaha yang dijalankan berjalan lancar dan mampu mengatasi permasalahan yang muncul pada saat usaha itu berjalan. 2. Wirausaha dilahirkan atau diciptakan. Nah, sebenarnya menjadi wirausaha tidaklah cukup hanya karena bakat atau dilahirkan, ataupun hanya karena dibentuk. Wirausahawan yang akan berhasil adalah wirausahawan yang memiliki bakat yang selanjutnya dibentuk melalui suatu pendidikan, pelatihan, atau bergaul dalam komunitas dunia usaha. Tidak semua orang memiliki bakat berwirausaha mampu untuk menjadi kewirausahaan tanpa adanya tempaan melalui suatu pendidikan atau pelatihan. Kompleksnya permasalahan-permasalahan dunia usaha saat ini menuntut seseorang yang ingin menjadi wirausahawan tidak cukup bermodalkan bakat saja. Ada orang yang belum menyadari bahwa dia memiliki bakat sebagai wirausahawan setelah mengikuti pendidikan, pelatihan, ataupun bergaul di lingkungan wirausaha. Pada akhirnya, ia akan menyadari dan mencoba memanfaatkan bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa bila ingin berwirausaha tidak perlu mengandalkan bakat. Namun, yang terpenting adalah memiliki kemauan dan motivasi yang kuat untuk mulai belajar berwirausaha. Nah, di poin yang kedua ini sudah sangat jelas bahwa jika seseorang ingin mengembangkan wirausaha, bukan dari bakatnya saja, tetapi ia terus belajar terhadap motivasi usaha. Ia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan berwirausaha agar ia dapat melahirkan atau menciptakan wirausaha yang baik. Poin yang ketiga, motivasi berwirausaha, kewirausahaan eksistensial. Kewirausahaan eksistensial adalah menghasilkan produk atau jasa yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia dan menyajikannya pada tingkat harga dan tempat. Motivasi kewirausahaan adalah berinisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dengan cara peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Kegiatan berorientasi pada prestasi. Motivasi kewirausahaan mencakup berbagai faktor yang merangsang keinginan dan mengaktifkan semangat dalam pengusaha yang membuat mereka mencapai tujuan tertentu. Model ini berfokus pada nilai-nilai kewirausahaan, sikap, motivasi, dan etika. Yang kelima, analisis potensi diri dan karakter wirausaha. Poin pertama, mengenal potensi diri. Nah, keinginan untuk seorang wirausaha mengenal potensi dirinya, ia harus belajar dari hal-hal baru. Nah, seorang wirausaha akan mengenal dirinya ketika ia belajar dari hal-hal baru yang belum ia ketahui atau willingness to learning something new. Yang kedua, mempraktikkan ilmu bisnis yang telah dipelajarinya. Nah, ketika ia sudah belajar mengenal hal-hal baru, ia harus mempraktikkan ilmu yang telah ia pelajari dari bisnis tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, contoh seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seorang wirausaha harus meningkatkan kepercayaan dirinya untuk mengenal suatu potensi wirausaha. Ia harus meningkatkan kepercayaan dirinya agar usahanya itu terus maju. Yang kedua, evaluasi diri. Seorang wirausaha harus mengevaluasikan dirinya agar ia selalu
agar ia selalu semangat di dalam membangun usahanya tersebut. Yang kelima, memperluas networking. Nah, seorang wirausaha harus memperluaskan jaringan atau networking untuk membagikan membagikan apa yang telah ia promosikan melalui jaringan internet. Yang keenam, mengubah mindset. Nah, seorang wirausaha harus mengubah mindset. Ia harus mencari orang-orang yang seperti tadi saya bilang, mencari orang-orang yang berbakat. Nah, untuk mengubah mindsetnya. Yang ketujuh, berpikir kritis. Nah, seorang wirausaha harus berpikir kritis untuk mengembangkan usahanya tersebut dengan baik. Yang kedelapan, bertindak agile. Yang kedua, karakter kewirausahaan potensial. Karakter kewirausahaan potensial memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi terlebih dahulu memulainya dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu, segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya. Yang keenam, peluang-peluang usaha. Menemukan peluang usaha. Nah, seorang wirausaha jika ingin menemukan peluang usaha, ia harus melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua, ia mulai dari bisnis kecil, seperti yang tadi saya jelaskan di slide-slide yang sudah kita lewati. Yang ketiga, menentukan modal dan bisnis dan harga jual. Nah, ketika ia sudah mulai bisnis dari hal-hal kecil, ia harus menentukan modal, bisnis, dan harga jual. Nah, seiring mengikuti seminar kewirausahaan, sering mengikuti seminar kewirausahaan untuk mendapatkan tingkat pemahaman terhadap peluang usaha yang ia bangun. Nah, yang kelima, memahami cara mempertahankan konsumen. Nah, memahami cara mempertahankan konsumen, ia harus selalu belajar untuk mengikuti seminar kewirausahaan agar ia memahami bagaimana caranya ia mempertahankan konsumennya. Nah, yang keenam, menentukan jenis usaha. Yang ketujuh, menghitung peluang usaha. Nah, ketika sudah berada di dalam 5 poin di atas, ia harus menentukan jenis usahanya dan menghitung peluang usahanya tersebut. 2. Memilih lapangan usaha dan mengembangkan lapangan usaha. Yang pertama, jika seseorang ingin untuk mengembangkan lapangan usahanya, ia harus memperhatikan kepadatan penduduk dan tingkat keramaian sekitar tempat usaha. Nah, yang kedua, amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Yang ketiga, pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Yang keempat, cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha berada. Yang kelima, cari yang dekat dengan target pasar. Nah, jadi di dalam poin-poin ini, seorang wirausaha yang ingin memilih lapangan usaha untuk mengembangkan usahanya tersebut, ia harus melewati poin-poin ini, karena di dalam poin-poin ini ia dapat mengembangkan usahanya untuk menuju lapangan usaha yang kreativitas. Yang ketujuh, aspek pemasaran. Poin pertama, definisi pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dalam proses menciptakan, mengonsumsikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Yang kedua, tugas, fungsi, dan orientasi pemasaran. Adapun manfaat dari orientasi pasar adalah sebagai berikut. Membantu perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa yang sesuai dengan yang
dipersepsikan oleh pelanggan, membantu memproduksi secara efisien dibandingkan para pesaing, menjelaskan perbedaan kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga, sasaran dan strategi pemasaran. Sasaran dalam pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dengan kata lain, target pemasaran adalah kelompok yang akan dilayani berbagai konsumen dan biasanya mempunyai rentan usia, sifat dan karakter yang hampir sama. Strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran produk, price atau harga, place tempat, the last point promotion atau promosi. Nah, kita harus di sini strateginya yang pertama produk. Nah, produknya itu kita harus mengambil produk yang terbaik sehingga para konsumen akan tertarik dengan produk yang kita ambil karena memang produknya itu produk yang terbaik. Nah, setelah mereka sudah menyukai produk yang kita kenalkan, nah kita menentukan harganya. Nah, dari sini kita akan mengambil jika kita baru memulai suatu bisnis, kita akan membuat harga yang lebih rendah daripada pesaing kita. Nah, yang kedua tempat. Yang ketiga tempat. Nah, kita harus menentukan tempat yang lebih baik untuk menjalankan suatu bisnis. Yang terakhir, promosi. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semuanya, kita akan mempromosikan produk-produk yang telah kita ambil sehingga para konsumen dapat tertarik dengan produk-produk yang sudah kita promosikan di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, segmentasi target dan posisi pasar. Proses segmenting berfokus pada melakukan analisis pasar yang akan ditargetkan, sementara proses targeting berfokus pada memilih konsumen dari hasil target yang telah dianalisis sebelumnya. Terakhir, dalam positioning, maka prosesnya berupa upaya untuk memasarkan produk pada konsumen yang telah ditargetkan. Seperti yang di slide yang tadi ya, slide yang sudah saya jelaskan. Yang kelima, bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah suatu strategi yang terjadi dari beberapa unsur terpadu yang menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Konsep besar dari marketing mix adalah memastikan pilihan produk yang tepat di waktu dan tempat yang tepat, juga harga yang tepat. Yang keenam, menetapkan nilai pemasaran. Marketing value menurut Kartjaya 2001 pasal 35 adalah seperangkat nilai yang dikembangkan oleh perusahaan melalui merek, pelayanan, dan proses dengan harapan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi jika kita menetapkan suatu nilai pemasaran yang ingin dikembangkan oleh perusahaan melalui kita harus melalui merek, pelayanan, dan proses dengan harapan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi jika pelanggannya sudah puas dengan harapan yang telah kita berikan, contohnya seperti merek atau proses pelayanan, mereka akan suka dengan apa yang telah kita lihatkan kepada mereka. Yang kedelapan, aspek produksi. Aspek produksi adalah aspek yang berkaitan dengan proses produksi yang dimana sebelum bisnis memulai usahanya, ada baiknya berbisnis tersebut melakukan studi kelayakan bisnisnya terlebih dahulu, yaitu tentang analisis dari aspek produksi tersebut. Yang pertama, definisi produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan sesuatu barang. Meski begitu, pengertian produksi dapat meluas tidak hanya tentang menghasilkan sesuatu barang. Contohnya, pabrik tekstil yang menghasilkan kain setiap hari. Yang berikut, kebutuhan proses reproduksi.
Sering disebut sebagai input produksi yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi, dan biaya atau uang. Yang ketiga, proses produksi dan pengendalian produksi. Pengendalian proses produksi merupakan kegiatan penawaran proses produksi untuk memonitor dan mengecek secara terus-menerus proses pengerjaan order-order produksi maupun pembelian komponen-komponen dari pihak luar perusahaan, apakah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya slide materi yang berikutnya, aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama, aspek ekonomi. Ekonomi versus lingkungan, semua kegiatan ekonomi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sumber daya alam dan lingkungan. Kegiatan seperti ekstraksi, pemrosesan, manufaktur, pengangkutan, konsumsi, dan pembuangan mengubah stok sumber daya alam, menambah tekanan pada sistem lingkungan, dan memperkenalkan limbah ke media lingkungan. Yang kedua, aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan biofisik dan sosial budaya. Dampak lingkungan biofisik menyangkut pengaruh aktivitas perusahaan terhadap alam, seperti pembuangan limbah produksi ke alam secara tidak bijaksana dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah serta polusi udara. Hal itu tidak akan terjadi apabila perusahaan memiliki unit-unit pengelolaan limbah sebelum dibuang. Berbagai masalah lingkungan biofisik saat ini sudah mencapai taraf global, dalam artian tidak hanya mencakup satu wilayah saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Yang ke-10, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, definisi organisasi dan manajemen. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu, sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkungan perusahaan tersebut memiliki posisi yang fungsinya masing-masing. Berikutnya, manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dalam perusahaan sebagai proses pemimpin, mengarahkan dan mengadministrasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang berikut, aspek keuangan. Situ. 1. Kebutuhan modal perusahaan. Kebutuhan modal kerja menurut Sutrisno tahun 2017 pasal 43 adalah seberapa besar jumlah modal kerja yang dibutuhkan agar perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan modal kerja yang cukup, yang artinya tidak berlebihan atau kekurangan. Yang kedua, penerapan akuntansi dalam perusahaan. Poin pertama, penyedia informasi keuangan. Yang kedua, pengendali keuangan. Yang ketiga, membantu stakeholders dalam mengambil keputusan. Yang keempat, penghubung dalam dengan pihak ketiga. Nah, poin yang terakhir, analisis rasio keuangan perusahaan. Nah, cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Ya, mungkin itu saja sedikit. Mungkin itu saja hasil presentasi saya, atau mungkin itu saja sedikit. Mungkin itu saja sedikit hasil dari presentasi saya. Terima kasih.